Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hayatul Mardi Asnur, siswi dari kelas 12 MS4 SMA Negeri Kus, Provinsi Riau. Di kesempatan kali ini, saya akan menjawab beberapa pertanyaan tentang sejarah terbentuknya Provinsi Riau. Langsung saja ke pertanyaan pertama. Pertanyaan pertama, jelaskan bagaimana pembentukan Provinsi Riau secara konstitusi. Untuk lebih lanjutnya, simak video ini ya. Pasca kemerdekaan, Riau masih bergabung pada Provinsi Sumatera bagian tengah bersama dengan Jambi dan Sumatera Barat. Sayangnya, pemekaran kawasan tersebut tidak berdampak signifikan bagi pembangunan Riau di berbagai sektor, sehingga masyarakat Riau berinisiatif mendirikan provinsi baru dan melepaskan diri dari Provinsi Sumatera Barat dan Jambi. Ide pendirian provinsi awalnya hanya ada pada tingkat elit dan tokoh masyarakat Riau, salah satunya almarhum Wan Galib. Namun saat itu pihak Provinsi Sumatera Tengah tidak mau memberikan apa yang diinginkan Riau, sehingga muncullah intimidasi upaya penghalangan. Adanya tekanan tersebut membuat keinginan rakyat Riau untuk menjadi provinsi semakin kuat. Bahkan masyarakat 4 kabupaten yaitu Bengkalis, Kepulauan Riau, Indragiri, dan Kampar telah membulatkan tekad untuk berjuang membentuk Provinsi Riau. Keinginan tersebut diwujudkan dengan membentuk Panitia Persiapan Provinsi Riau atau P3R yaitu pada tanggal 2 sampai 6 Desember 1955. Beranggotakan 60 orang yang dipimpin oleh Haji Abdul Hamid Yahya dan HM Amin sebagai wakil ketua serta T. Kamarul Zaman sebagai sekretaris. Kebulatan tekad rakyat Riau untuk membentuk provinsi sendiri lahir melalui Kongres Rakyat Riau atau KRR yang ke-1 yang berlangsung di Pekanbaru pada 31 Januari hingga 2 Februari 1956. Kongres Rakyat Riau I merupakan langkah besar yang melandasi terbentuknya Provinsi Riau. Kongres ini dihadiri perwakilan dari 4 kabupaten yaitu Indragiri, Kepulauan Riau, Kampar, dan Bengkalis. Kongres tersebut berhasil melahirkan beberapa keputusan penting. Yang pertama, menuntut supaya daerah Riau yang meliputi Kabupaten Kampar, Indragiri, Bengkalis, dan Kepulauan Riau dijadikan daerah otonom setingkat provinsi. Kedua, memberikan definisi mengenai apa yang dimaksud dengan rakyat Riau. Selanjutnya, Kongres juga menghasilkan beberapa keputusan yang intinya bahwa pemerintah harus mempercepat seluruh proses keinginan dari 750.000 jiwa masyarakat Riau tersebut. Amanat yang dihasilkan dari KRR 1 menjadi tugas berat bagi Panitia Persiapan Provinsi Riau atau P3R yang berpusat di Pekanbaru dan Badan Penghubung yang berpusat di Jakarta. Badan Penghubung yang dipimpin oleh Wan Galib menjadi ujung tombak bagi perjuangan pembentukan Provinsi Riau. Badan Penghubung bertugas menjalankan tugas-tugas dari P3R. Badan Penghubung juga diberikan kewenangan mengambil inisiatif demi kelancaran perjuangan sepanjang tidak menyimpang dari kesepakatan Kongres Rakyat Riau. Usai pelaksanaan Kongres Rakyat Riau I tersebut, pemerintah Provinsi Sumatera Tengah mulai melunak dan tidak mampu untuk membendungnya, sehingga pada tanggal 9 Agustus 1957, Presiden Soekarno menandatangani Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 yang menyatakan pembentukan daerah-daerah tingkat 1 yaitu Riau, Jambi, dan Sumatera Barat. Maka, setelah tanggal 9 Agustus ini dijadikan sebagai hari jadi Provinsi Riau. Pertanyaan kedua, apa yang terjadi kepada Riau ketika masih bergabung ke dalam Sumatera Tengah sehingga Riau ingin menjadi provinsi sendiri? Untuk lebih lanjutnya, simak video ini ya. Nah, pada saat Riau berada di bawah pemerintahan Sumatera Tengah yang beribu kota di Sumatera Barat, Riau telah menerima ketidakmerataan pembangunan, sehingga wilayah Riau itu sendiri tertinggal infrastrukturnya dibandingkan Sumatera Barat selaku ibu kota Provinsi Sumatera Tengah kala itu. Seperti misalnya dari 27 SMP negeri yang terdapat di Provinsi Sumatera Tengah, hanya ada 4 SMP negeri saja yang berada di Karesidenan Riau. Selebihnya 21 SMP negeri berada di Sumatera Barat dan 2 lagi berada di Jambi.
Begitupun dengan sekolah teknik dan sekolah teknik menengah. Dari 14 sekolah yang ada di Sumatera Tengah, namun hanya ada 1 di Riau dan di Jambi, sedangkan sisanya berada di Sumatera Barat. Nah, ketidakmerataan infrastruktur inilah yang membuat Riau ingin melepaskan diri dari Sumatera Tengah. Pertanyaan ketiga. Jelaskan sebab yang mengakibatkan gagalnya Kongres Rakyat Kepulauan Riau. Untuk lebih lanjutnya, simak video ini ya. Nah, sebagaimana yang kita tahu bahwa ketika terjadinya Kongres Rakyat Riau I, perwakilan dari Kepulauan Riau turut serta dalam diskusi tersebut. Sehingga dari sana diusulkanlah untuk membentuk Panitia Kongres Rakyat Kepulauan Riau. Yang mana panitia ini resmi dibentuk pada tanggal 16 Maret 1956. Namun, Kongres Rakyat Kepulauan Riau ini tidak sempat terlaksana dikarenakan berbagai kabupaten lain di Keresidenan Riau seperti Bengkalis, Kampar, dan Indragiri ingin turut serta dalam kongres tersebut. Karena meski hanya menyebut Kepulauan Riau, namun tentu saja kongres ini akan membicarakan rakyat se-Keresidenan Riau. Pertanyaan keempat. Apa yang dilakukan oleh pemerintah Sumatera Tengah untuk menghambat berdirinya Provinsi Riau? Mari kita bahas. Pembentukan Provinsi Riau lepas dari Provinsi Sumatera Tengah tentu saja mendapatkan tantangan dari penguasa waktu itu. Jika ada saja masyarakat yang berbicara tentang Provinsi Riau, maka bersiap-siaplah akan dibawa ke penjara di daerah setuju. Pada masa itu, sangat banyak aktivis Riau yang diantar dan dibuang ke penjara Situjuh tersebut. Jika sudah masuk dan diantar ke penjara, jawabannya pasti mati. Tidak ada yang selamat jika sudah berada di dalam penjara tersebut. Salah satu orang incaran mereka adalah Wan Galib selaku Ketua Badan Penghubung di Jakarta. Namun beliau berhasil lolos karena ia gagal berangkat karena pesawatnya penuh. Provinsi Sumatera Tengah yang pada ketika itu dikuasai militer yakni Dewan Banteng memang sangat semena-mena dalam memerintah. Orang-orang Riau yang menjadi camat, bupati, maupun gubernur mereka ganti dengan orang-orang yang berasal dari luar Riau. Pertanyaan kelima. Jelaskan apa yang dimaksud dengan Riau sebagai pusat ekonomi dan kebudayaan Melayu dalam masyarakat yang agamis di Asia Tenggara. Ini dia penjelasannya. Terwujudnya Provinsi Riau sebagai pusat perekonomian dan kebudayaan Melayu dalam lingkungan masyarakat yang agamis, sejahtera lahir dan batin di Asia Tenggara tahun 2020. Ini adalah bunyi visi masyarakat Riau yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah dengan perwakilan rakyat daerah atau DPRD dan segenap tokoh masyarakat Riau yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2001 yang mengandung makna bagi masyarakat Riau dalam menjalankan kehidupan, antara lain yang terpenting sebagai identitas budaya mereka, yang mana Melayu atau kemelayuan adalah identitas budaya masyarakat Riau dalam konteks komunikasi. Selain itu, juga akan diulas bagaimana identitas Melayu Riau dapat dipertahankan dari generasi ke generasi berikutnya. Nah teman-teman, itulah tadi penjelasan dari 5 pertanyaan tentang sejarah terbentuknya Provinsi Riau. Semoga teman-teman di rumah bisa memahaminya dan bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. She's a Mona Lisa.